Hai teman-teman, aku mau share sama kamu tentang sesuatu yang sangat penting tapi tidak pernah diajarkan di sekolah. Kamu pasti penasaran kan apa itu? Ya, aku mau membahas tentang pelajaran tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah. Kamu mungkin sudah tahu bahwa mengelola keuangan itu sangat penting, tapi apakah kamu sudah tahu caranya? Jika belum, jangan khawatir, karena aku akan membahasnya secara detail di video ini. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang cara mengelola keuangan dengan bijak, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dengan demikian, kamu akan mendapatkan update terbaru tentang video-video yang bermanfaat dan menarik. Mengenal konsep keuangan yang sebenarnya. Aku mau mulai dengan pertanyaan, apa itu keuangan? Kamu pasti sudah pernah mendengar kata tersebut, tapi apakah kamu sudah benar-benar memahami artinya? Keuangan bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tapi tentang bagaimana kamu mengelola uang tersebut untuk mencapai tujuan hidupmu. Kamu perlu tahu bahwa keuangan itu seperti sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen seperti pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Pendapatan adalah uang yang kamu dapatkan dari pekerjaanmu, bisnismu, atau sumber lainnya. Pengeluaran adalah uang yang kamu keluarkan untuk memenuhi kebutuhanmu seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Tabungan adalah uang yang kamu simpan untuk digunakan di masa depan seperti untuk membeli rumah, mobil, atau untuk pensiun. Investasi adalah uang yang kamu gunakan untuk meningkatkan nilai asetmu, seperti saham, obligasi, atau properti. Namun, banyak orang yang tidak memahami konsep keuangan yang sebenarnya. Mereka berpikir bahwa memiliki banyak uang adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Tapi, aku mau memberitahu kamu bahwa itu tidak benar. Memiliki banyak uang tidak menjamin bahwa kamu akan bahagia atau sukses. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu mengelola uang tersebut untuk mencapai tujuan hidupmu. Kamu perlu tahu bahwa ada beberapa konsep keuangan yang perlu kamu pahami, seperti konsep uang tunai dan uang digital. Uang tunai adalah uang yang kamu pegang secara fisik, seperti uang kertas atau koin. Uang digital adalah uang yang kamu simpan di rekening bank atau dompet digital, seperti e-wallet atau mobile banking. Kedua konsep ini sangat penting karena kamu perlu tahu bagaimana mengelola uang tunai dan uang digital untuk mencapai tujuan hidupmu. Selain itu, kamu juga perlu memahami konsep arus kas dan neraca keuangan. Arus kas adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaranmu dalam jangka waktu tertentu. Neraca keuangan adalah laporan yang menunjukkan aset, utang, dan modalmu. Kedua konsep ini sangat penting karena kamu perlu tahu bagaimana mengelola arus kas dan neraca keuangan untuk mencapai tujuan hidupmu. Aku mau memberitahu kamu bahwa mengenal konsep keuangan yang sebenarnya adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Kamu perlu memahami bahwa keuangan bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tapi tentang bagaimana kamu mengelola uang tersebut untuk mencapai tujuan hidupmu. Jadi aku harap kamu sudah memahami konsep keuangan yang sebenarnya dan siap untuk mengelola keuanganmu dengan bijak. Setelah kita membahas tentang konsep keuangan yang sebenarnya, sekarang mari kita lanjut ke strategi mengelola keuangan pribadi yang efektif. Nah, tadi kita sudah paham bahwa mengelola keuangan itu sangat penting, tapi bagaimana caranya? Strategi mengelola keuangan pribadi yang pertama adalah membuat anggaran yang realistis. Kamu harus tahu berapa pendapatanmu dan berapa pengeluaranmu setiap bulan. Jangan lupa untuk memasukkan semua pengeluaran, termasuk yang kecil seperti belanja makanan atau biaya transportasi. Dengan membuat anggaran, kamu bisa melihat di mana uangmu hilang dan bagaimana kamu bisa menghematnya. Selain itu, penting juga untuk memprioritaskan pengeluaranmu. Kamu harus tahu apa yang paling penting bagi kamu dan apa yang bisa kamu tinggalkan. Misalnya, jika kamu memiliki hutang, maka prioritas utamamu harus membayar hutang tersebut. Jika kamu memiliki tabungan, maka prioritas utamamu harus menambahkan tabungan tersebut. Strategi lainnya adalah menggunakan metode 50/30/20. Artinya, 50% dari pendapatanmu harus digunakan untuk biaya hidup seperti makanan, tempat tinggal, dan utilitas. 30% untuk pengeluaran pribadi seperti hiburan, liburan, dan lain-lain. Dan 20% untuk tabungan dan investasi. Dengan menggunakan metode ini, kamu bisa memastikan bahwa kamu memiliki cukup uang untuk biaya hidup dan juga memiliki uang untuk menabung dan berinvestasi.
Kamu juga harus mempertimbangkan untuk memiliki dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disimpan untuk menghadapi situasi darurat seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau bencana alam. Dana darurat harus bisa mencukupi biaya hidupmu selama beberapa bulan sehingga kamu bisa memiliki waktu untuk mencari pekerjaan baru atau memulihkan diri. Terakhir, penting juga untuk memantau dan mengevaluasi keuanganmu secara teratur. Kamu harus tahu bagaimana keuanganmu berjalan dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Dengan memantau dan mengevaluasi keuanganmu, kamu bisa membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuanganmu. Dengan strategi-strategi ini, kamu bisa mengelola keuangan pribadi dengan lebih efektif dan mencapai tujuan keuanganmu. Jangan lupa untuk selalu memantau dan mengevaluasi keuanganmu, sehingga kamu bisa membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Setelah kita membahas tentang strategi mengelola keuangan pribadi, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, yaitu investasi dan pengembangan kekayaan. Nah, tadi kita sudah paham tentang pentingnya mengelola keuangan dengan bijak. Sekarang kita akan membahas tentang cara mengembangkan kekayaan dengan investasi yang tepat. Investasi adalah salah satu cara untuk mengembangkan kekayaan dengan memanfaatkan uang yang kita miliki. Ada banyak jenis investasi yang bisa kita pilih, seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan lain-lain. Namun, sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, kita harus memahami tentang tujuan investasi kita, profil risiko, dan waktu investasi. Tujuan investasi sangat penting dalam menentukan jenis investasi yang kita pilih. Apakah kita ingin berinvestasi untuk jangka panjang atau jangka pendek? Apakah kita ingin berinvestasi untuk mencapai tujuan tertentu seperti membeli rumah atau membiayai pendidikan anak? Dengan memahami tujuan investasi, kita bisa memilih jenis investasi yang tepat dan meminimalkan risiko. Profil risiko juga sangat penting dalam investasi. Apakah kita memiliki toleransi risiko yang tinggi atau rendah? Jika kita memiliki toleransi risiko yang rendah, maka kita mungkin lebih suka berinvestasi di instrumen yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Namun, jika kita memiliki toleransi risiko yang tinggi, maka kita mungkin lebih suka berinvestasi di instrumen yang lebih berisiko seperti saham atau properti. Waktu investasi juga sangat penting dalam menentukan jenis investasi yang kita pilih. Apakah kita memiliki waktu yang lama untuk berinvestasi atau waktu yang singkat? Jika kita memiliki waktu yang lama, maka kita mungkin lebih suka berinvestasi di instrumen yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, seperti saham atau properti. Namun, jika kita memiliki waktu yang singkat, maka kita mungkin lebih suka berinvestasi di instrumen yang lebih stabil, seperti obligasi atau reksadana. Selain itu, kita juga harus memahami tentang biaya investasi. Biaya investasi bisa sangat beragam tergantung pada jenis investasi yang kita pilih. Biaya investasi bisa berupa biaya manajemen, biaya transaksi, dan biaya lain-lain. Dengan memahami tentang biaya investasi, kita bisa meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Dalam berinvestasi, kita juga harus memahami tentang diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi investasi yang membagi investasi kita ke dalam beberapa jenis investasi yang berbeda. Dengan diversifikasi, kita bisa meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Kita bisa berinvestasi di saham, obligasi, reksadana, properti, dan lain-lain untuk membagi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Terakhir, kita juga harus memahami tentang pentingnya disiplin dalam berinvestasi. Disiplin dalam berinvestasi berarti kita harus konsisten dalam berinvestasi, tidak terpengaruh oleh emosi atau keadaan pasar. Kita harus memiliki rencana investasi yang jelas dan konsisten, serta memantau keuangan kita secara teratur untuk memastikan bahwa kita tetap pada jalur yang benar. Dengan memahami tentang investasi dan pengembangan kekayaan, kita bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam jangka panjang. Kita bisa memanfaatkan uang yang kita miliki untuk mengembangkan kekayaan, serta mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Jadi mulai sekarang, kita harus mulai memikirkan tentang investasi dan pengembangan kekayaan, serta memulai langkah-langkah untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam jangka panjang. Setelah kita membahas investasi dan pengembangan kekayaan, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting dalam mengelola keuangan, yaitu membangun kebiasaan keuangan yang baik. Nah, tadi kita sudah paham tentang pentingnya investasi dan pengembangan kekayaan. Sekarang kita akan membahas bagaimana membangun kebiasaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan keuanganmu.
membangun kebiasaan keuangan yang baik itu tidak sulit, tapi membutuhkan disiplin dan konsistensi. Pertama-tama, kamu perlu memahami bahwa kebiasaan keuangan yang baik itu dimulai dari kesadaran diri. Kamu perlu tahu berapa banyak uang yang kamu miliki, berapa banyak uang yang kamu habiskan, dan berapa banyak uang yang kamu tabung. Dengan demikian, kamu bisa membuat keputusan yang bijak tentang penggunaan uangmu. Salah satu cara untuk membangun kebiasaan keuangan yang baik adalah dengan membuat sistem pengelolaan keuangan yang efektif. Kamu bisa menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan, spreadsheet, atau bahkan hanya sebuah buku catatan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukanmu. Dengan demikian, kamu bisa melihat pola pengeluaranmu dan membuat perubahan yang diperlukan. Kamu juga perlu membangun kebiasaan menabung secara teratur. Menabung itu tidak hanya tentang menyimpan uang, tapi juga tentang membuat rencana untuk masa depan. Kamu bisa menabung untuk tujuan jangka pendek, seperti liburan, atau untuk tujuan jangka panjang, seperti membeli rumah. Dengan menabung secara teratur, kamu bisa mencapai tujuan keuanganmu dan merasa lebih aman secara finansial. Selain itu, kamu juga perlu membangun kebiasaan menghindari hutang. Hutang itu bisa menjadi beban yang berat dan menghambat kemajuan keuanganmu. Kamu bisa menghindari hutang dengan membuat anggaran yang realistis, memprioritaskan pengeluaran, dan menggunakan uang tunai untuk membeli barang yang kamu butuhkan. Dengan demikian, kamu bisa menghindari bunga hutang yang tinggi dan menghemat uangmu. Membangun kebiasaan keuangan yang baik juga membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Kamu tidak bisa mengharapkan perubahan besar dalam semalam, tapi dengan konsistensi dan disiplin, kamu bisa mencapai tujuan keuanganmu. Jadi, mulailah membangun kebiasaan keuangan yang baik hari ini, dan kamu akan melihat perbedaan yang signifikan dalam jangka panjang. Dalam membangun kebiasaan keuangan yang baik, kamu juga perlu mempertimbangkan pentingnya edukasi keuangan. Kamu bisa membaca buku tentang keuangan, mengikuti kursus online, atau bahkan berkonsultasi dengan ahli keuangan. Dengan demikian, kamu bisa memahami konsep-konsep keuangan yang lebih kompleks dan membuat keputusan yang lebih bijak tentang penggunaan uangmu. Terakhir, membangun kebiasaan keuangan yang baik juga membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatmu. Kamu bisa berbagi tujuan keuanganmu dengan keluarga atau teman, dan mereka bisa membantumu tetap termotivasi dan fokus. Dengan demikian, kamu bisa mencapai tujuan keuanganmu dan merasa lebih bahagia secara finansial. Jadi, itulah 4 pelajaran tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah. Aku harap kamu sudah memahami betapa pentingnya mengelola keuangan dengan bijak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang cara mengelola keuangan dengan bijak. Terima kasih sudah menonton video ini, dan aku berharap kamu akan menjadi lebih pintar dalam mengelola keuanganmu. Sampai jumpa di video berikutnya.